saudara-saudara, benar. Sadil ini kalau dipanggil ke tim nasional Indonesia itu nggak bisa ngapa-ngapain, tidak ada kontribusi. Mainnya jelek sekali, tidak bisa mencetak gol. Tapi kalau main untuk Sabah, saudara-saudara, ini pemain kalau main untuk Sabah itu keren sekali, keren-keren. Dan terbukti saudara, yang terbaru dia bikin 1 gol dan 2 assist. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang bikin penasaran atau yang bikin biasa aja. Baik yang terkini maupun yang sudah basi. Pokoknya bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini saya ingin bicara tentang Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani. Kenapa saya perlu membahas Sadil Ramdhani ini, saudara-saudara? Karena Sadil ini semalam hari Senin. Hari Senin malam itu di Malaysia sana, di Liga Super Malaysia itu bikin headline. Dia mencetak 1 gol keren dan memberikan 2 assist waktu Sabah FC mengalahkan Kelantan United 3-0 pada pertandingan Liga Super Malaysia di Stadion Sultan Muhammad di Kota Baru. Sultan Muhammad IV di Kota Baru di negara bagian Kelantan. Ini perlu kita bahas, saudara-saudara. Kenapa? Karena Sadil ini kalau dipanggil ke tim nasional Indonesia itu tidak punya tenaga. Loyo. Mainnya jelek. Kalau dikasih main tuh jelek. Tidak mencetak gol, tidak pernah bikin assist. Tetapi kalau pulang ke Sabah, dia benar-benar moncer, saudara-saudara, gokil, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah jeda FIFA Matchday, setelah libur untuk pertandingan internasional dalam kalender FIFA Matchday pada pekan lalu, minggu lalu. Para pemain sekarang sudah kembali ke klub masing-masing. Beberapa dan Liga Super Malaysia itu kembali bergulir. Ada Liga Super Malaysia, ada Piala FA. Kalau salah satu pertandingan yang ditampilkan di minggu ini, di game week kali ini adalah Kelantan United melawan Sabah FC. Itu hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin di Kota Baru, di Stadion Sultan Muhammad IV, di kandangnya Kelantan United. Dan hasilnya, saudara-saudara, Sabah bermain sangat bagus, bermain keren, bermain cukup solid, bermain dengan intensitas tinggi, mencetak 3 gol, menjaringkan 3 gol, membuat kemenangan menjadi 3-0. Dan ini menjadi kemenangan pertama Sabah setelah pada 2 pertandingan sebelumnya dikalahkan Kedah Darul Aman 1-2 dan dikalahkan PDRM Polis Diraja Malaysia FC 0-1. Aduh, ya namanya sepak bola itu ya begitu, kadang di atas, kadang di bawah, kadang main bagus, kadang main jelek. Tapi waktu melawan Kelantan ini, Kelantan United ini Sabah bermain bagus, ya cukup bagus lah. Cukup bagus bila dibandingkan dengan waktu melawan Kedah Darul Aman dan PDRM, walaupun sama-sama pertandingan away game. Dan yang bikin cukup mengherankan adalah penampilan keren Sabah FC waktu melawan Kelantan United ini ditopang oleh performa Sadil Ramdhani yang best yang terbaik, yang cukup bagus. Dia mencetak 1 gol memanfaatkan sebuah tropas yang kemudian dia bikin soloran, kemudian mengecoh kipernya Kelantan, serta menghasilkan 2 assist yang berhasil diselesaikan oleh Stuart Wilkin dan Badrol Bakhtiar. Saudara, apa yang ditampilkan Sadil Ramdhani ini memang benar-benar
180 derajat berbeda. 180 derajat berbalik arah dari apa yang ditampilkan di Timnas Indonesia. Kita ambil contoh aja waktu FIFA Matchday terbaru. Pada minggu lalu ketika Sadil dipanggil ke Indonesia untuk pertandingan melawan Palestina dan Argentina, Sadil ini juga main, saudara-saudara, main, tetapi tidak dari starting line up. Dia baru masuk di pertengahan babak kedua. Waktu melawan Palestina dia menggantikan Marcelino Ferdinand. Waktu melawan Argentina juga dia main di pertengahan babak kedua. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang terjadi? Ketika Sadil masuk ini, sistem permainan itu justru kacau. Sadil dan Witan. Ketika Sadil dan Witan masuk, itu dua pemain ini itu justru bikin kacau. Bikin kacau dalam pengertian begini. Sebelum kedua pemain ini masuk, itu mainnya Indonesia itu enak ditonton. Serangan jalan dari sayap, dari tengah itu pemain solid, kerjasamanya terjalin dengan bagus. Tetapi ketika dua pemain ini masuk, Sadil itu sistem yang dibangun itu tampaknya kacau. Kacau karena Sadil ini terlalu banyak bermain individualis. Terlalu banyak pamer keterampilan teknik. Terlalu banyak menggiring bola. Istilahnya nih ya, istilahnya kalau di kampung itu, di kampung saya itu terlalu banyak itak-itik. Nah, itak-itik itu apa ya? Terlalu banyak memainkan bola tetapi tidak mencapai tujuan. Nah, terlalu bermain-main lah, terlalu banyak menggiring bola yang nggak penting. Itu yang dilakukan Sadil Ramdhani waktu pertandingan tim nasional Indonesia melawan Palestina, melawan Argentina itu seperti itu. Akibatnya ya banyak kritik kepada beliau, kepada dia itu banyak yang mengkritik, banyak yang bilang, udahlah, Sadil sama Witan ini sementara diparkir aja dari tim nasional, nggak usah dipanggil lagi, kasih kesempatan pemain lain. Begitu saudara-saudara, begitu. Bahkan ada yang bilang, daripada memasukkan Sadil atau Witan, sebenarnya ada bagusnya Sintayong waktu itu memasukkan Stefano Lillipali. Waktu melawan Palestina dan waktu melawan Argentina, Sadil ini masih diberi kesempatan main, saudara-saudara. Waktu FIFA Matchday sebelumnya, waktu melawan Burundi, Sadil ini malah sama sekali nggak main, saudara-saudara. Bahkan dia hilang. Hilang dari bangku cadangan, hilang dari tribun, tidak ada. Dia justru kembali ke Malaysia karena ternyata waktu itu dia sedang mengalami cedera. Ada masalah di kakinya yang membuat pelatih Sabah itu Ong Kim Sue itu kalau nggak salah nih, menurut kata orang-orang, kata media itu, Ong Kim Sue menghubungi Sintayong minta izin supaya Sadil tidak dimainkan karena cedera, dan hasilnya ya Sadil nggak dimainkan. Selain karena cedera juga karena penampilan yang tidak bagus itu. Kemudian Sadil kembali ke Sabah untuk menjalani pemulihan cedera, dan kemudian setelah itu ternyata dia main di Liga Super Malaysia gitu loh, saudara-saudara. Tapi Sintayong masih memberi kesempatan dia untuk dipanggil lagi waktu pertandingan melawan Palestina dan waktu melawan Argentina, dan hasilnya memang ya mengecewakan. Mengecewakan, saudara-saudara, di timnas itu mengecewakan. Tetapi kalau di klub, di Sabah ini dia benar-benar tampil luar biasa, saudara-saudara. Saya juga heran. Kalau saudara lihat golnya itu waktu yang terbaru aja lah, yang terbaru melawan Kelantan. Itu rekamannya banyak di YouTube. Silakan saudara bisa ngecek sendiri di YouTube atau di Instagram atau di Twitter. Itu kalau saudara lihat golnya itu bagus. Dia benar-benar memanfaatkan true pass, keluar dari jebakan offset pemain belakang Kelantan, kemudian dengan hanya sedikit sentuhan dia bisa menceploskan bola ke gawang Kelantan. Begitu pula dengan assist yang dihasilkan. Assist yang dihasilkan itu benar-benar menunjukkan kualitas terbaik Sadil. Sebenarnya ya Sadil itu harusnya mainnya kayak begitu kalau di tim nasional itu. Dia main di sayap kan, kalau di Sabah itu di sayap kanan, dia diberi kebebasan untuk bergerak, dia diberi kebebasan untuk menggiring bola, dia diberi kebebasan untuk berlari, dia diberi kebebasan untuk bermanuver, dia diberi kebebasan untuk mengirim bola. Tampaknya ini berbeda dengan Indonesia karena ada banyak stok pemain di posisi dia itu yang cukup bagus juga, dan
sebuah masa, pada sebuah era, Sadil Ramdhani ini menjadi seperti Marcelino Ferdinand pada era Sintayong. Kalau saudara-saudara ingat, di beberapa tahun lalu ketika Sadil itu baru berusia 17-18 tahun, dia menjadi pemain Indonesia yang paling sibuk. Kalau nggak salah waktu itu di era kepelatihan Luis Mia. Dia itu menjadi pemain Indonesia yang paling sibuk karena apa, saudara? Karena dia dipanggil di banyak level tim nasional, di banyak tingkatan tim nasional. Dia sebenarnya aslinya dia adalah tim nasional U19. Kalau nggak salah waktu itu Indra Safri. Tetapi kemudian dia juga dipanggil ke tim nasional U23. Dia juga dipanggil oleh tim nasional senior asuhan tim 23 dan tim senior waktu itu diasuh oleh Luis Mia. Jadi dia main di semua, bahkan hampir setahun itu dia selalu dimainkan, dipanggil di situ. Itu karena talenta dia waktu itu yang sangat bagus, saudara. Dia dianggap sebagai salah satu wonderkid di sepak bola Indonesia karena kemampuan teknik dia, keterampilan teknik dia yang bagus, fisik dia yang bagus, kemudian eksekusi dia yang bagus, umpan dia yang bagus, kemudian ya banyaklah. Jadi waktu itu dia menyandang kalau nggak 2000, mungkin sekitar tahun 2017. Tahun 2017-2018 dia tampil di berbagai macam pertandingan tim nasional Indonesia, mulai dari level SEA Games hingga AFF hingga apalagi tim pertandingan senior itu dia tampil semua karena dianggap penting. Jadi dia paling sibuk waktu itu, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ya itu mirip dengan Marcelino Ferdinand saat ini, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, Marcelino Ferdinand kan juga main di tim mana-mana. Tim U23 dia main, tim U20 dia main, tim senior dia main, bahkan lawan Argentina dia main. Tetapi saudara-saudara, ya entah mengapa ya setelah perkembangan usia, penampilan Sadil Ramdhani bersama tim nasional Indonesia semakin hari semakin menurun, saudara-saudara. Penurunan performa itu bisa saja disebabkan karena faktor kejenuhan. Bisa saja, saudara-saudara, bisa karena pemain itu juga manusia. Dia setiap hari bermain bola, setiap hari melakukan aktivitas yang sama, monoton. Nah, itu bisa saja bosan sehingga berpengaruh kepada performa, kepada penampilan dia yang menurun. Tetapi bisa juga karena faktor cedera. Kalau dengar-dengar, Sadil ini musim ini beberapa kali mengalami cedera. Beberapa kali harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Nah, ini juga bisa berpengaruh kepada performa seorang pemain. Nah, sejarah kan sudah membuktikan banyak pemain hebat yang performanya menurun karena cedera. Karena cedera itu wajar manusiawi. Karena ketika pemain itu sudah cedera dan dia sebenarnya sedang dalam peak performan yang bagus, otomatis semuanya hilang kan? Dia harus mulai lagi dari nol. Dia harus adaptasi lagi dari awal. Nah, tampaknya itu yang terjadi pada Sadil Ramdhani. Selain itu, selain faktor cedera, saudara-saudara, faktor kualitas rekan-rekan dia. Rekan-rekan dia di tim itu juga berpengaruh karena sekarang ada perkembangan cukup bagus karena Indonesia kedatangan banyak pemain bagus lainnya. Nah, pemain muda maupun pemain lokal Liga Indonesia yang cukup bagus yang mampu bersaing dengan Sadil Ramdhani. Itu juga bisa. Kemudian faktor pelatih itu juga bisa, saudara-saudara. Pelatih Sintayong ini kan tipe pelatih yang bermain secara kolektivitas. Beda dengan waktu Luis Mia. Luis Mia itu sangat mengandalkan talenta individual pemain, itu sangat dihargai. Sehingga dia akan mencarikan sistem permainan yang mengakomodasi teknik para pemain. Sementara Sintayong itu tidak. Sintayong itu kolektif. Jadi semua harus bermain dalam sistem dia. Nah, sementara di Sabah, tampaknya Ong Kim Se ini juga hampir sama dengan Luis Mia. Dia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain dengan kualifikasi, dengan keterampilan teknik, dengan karakter seperti Sadil Ramdhani yang skillful, yang speedy. Speedy Gonzales yang cepat seperti Sadil Ramdhani ini untuk bisa berlama-lama memainkan bola, berlama-lama membongkar pertahanan lawan dari sayap, mengandalkan kecepatan dia untuk bermain. Sehingga itu yang mungkin saja membuat Sadil Ramdhani bisa bermain jauh lebih bagus di Sabah dibandingkan ketika mendapatkan panggilan ke tim nasional Indonesia, saudara-saudara.
Sebenarnya selain Sadil Ramdhani yang main di yang hari Senin yang tadi malam itu bermain membela Sabah, pemain aboard Indonesia lain di Malaysia yang tampil pada malam itu adalah Jordi Amat. Jordi Amat tampil bersama Johor Darul Takzim melawan Selangor FC di semifinal Piala FA Malaysia. Dan hasilnya saudara-saudara, Jordi Amat kembali masuk starting line up dan menjadi kapten tim. Kapten tim. Dia seperti biasalah, dia menjadi kapten di Sabadana dan dia tampil sangat keren. Sangat bagus saudara-saudara, sangat bagus. Dia menggalang lini pertahanan Johor ini dengan cukup solid lah, cukup solid. Dan hasilnya Johor mengalahkan Selangor 4-0. 4-0 saudara-saudara, 4-0. Itu berarti Johor akan tampil di final Piala FA lagi. Dan peran Jordi Amat di situ sangat besar. Peran Jordi Amat di Piala FA ini sangat besar, dan baik di Piala FA maupun di Liga Super Malaysia ketika Jordi Amat menjadi kapten. Sabah ini belum pernah kalah saudara-saudara, selalu mencatatkan kemenangan. Jadi ini menunjukkan bahwa peran vital Jordi Amat di Johor Darul Takzim maupun di Liga Super Malaysia, di kompetisi Malaysia. Tapi berbeda dengan Sadil Ramdhani yang tampil buruk ketika bermain di tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Jordi Amat ini tampil cukup bagus ketika membela Indonesia. Terbukti Sintayong sangat percaya kepada kemampuan pemain kelahiran Spanyol ini, pemain keturunan dari Sulawesi Utara, dari Sulawesi Utara ini. Dia sangat terbukti pada pemanggilan terbaru. Jordi Amat bermain penuh waktu melawan Argentina. Sebelumnya waktu melawan Palestina dia sengaja diistirahatkan karena memang dia baru bergabung, baru datang dari Malaysia, baru mengikuti pemusatan latihan belum lama dan kondisi fisiknya tidak terlalu bugar. Jadi dia diistirahatkan waktu melawan Palestina. Tetapi waktu melawan Argentina Jordi Amat main, walaupun sempat bikin kesalahan di awal-awal babak pertama, blunder. Kalau sudah ingat itu, waktu itu dia blunder, dia terlalu lama pegang bola, kemudian bola berhasil direbut pemain Argentina, kemudian pemain Argentina dengan cepat berusaha memasukkan bola, tetapi pertahanan Indonesia sigap. Elkan sama Rido sigap, kemudian si Hernando juga sigap untuk menghalau bola rebound. Nah, jadi itu termaafkan saudara-saudara, termaafkan. Tetapi secara umum Jordi Amat itu kalau main di tim nasional Indonesia cukup bagus. Waktu melawan Burundi dia bahkan bikin gol. Kalau saudara ingat, itu dia bikin gol. Dan dalam formasi Sintayong sekarang ini, Jordi Amat menjadi salah satu pemain senior yang cukup diandalkan karena usianya ya sudah cukup matang lah. Bahkan kapten yang sebelumnya Fahrudin itu waktu pemanggilan terbaru, waktu melawan Palestina dan waktu melawan Argentina itu kan tidak bermain. Tidak bermain, itu berarti pemain senior di tim nasional Indonesia saat ini adalah Jordi Amat dan Mark Klok. Sementara untuk posisi kapten diberikan kepada Asnawi. Dan pengalaman Jordi Amat, peran dia di pertahanan Indonesia itu sangat penting saudara-saudara, sangat penting. Kalau tanpa Jordi Amat, tanpa Elkan Bagot, tanpa Rizky Ridho yang bermain solid waktu melawan Argentina, saudara-saudara, bisa jadi gawang Indonesia menderita lebih dari 5 gol. Tetapi karena Jordi Amat tampil solid, Elkan juga tampil solid, Rizky juga Ridho juga tampil solid. Nah, jadilah seperti, dan hebatnya Jordi Amat ini mampu membawa konsistensi itu. Dia tidak hanya solid di tim nasional Indonesia, melainkan juga di Malaysia bersama Johor Darul Takzim. Kedepannya bagaimana saudara-saudara? Kedepannya untuk Sadil Ramdhani maupun untuk Jordi Amat. Ya, untuk kedua pemain ini ya saya sarankan sih tetap aja bertarung, berjuang berusaha sekuat tenaga bermain sebagus-bagusnya di Liga Super Malaysia, di kompetisi Malaysia. Karena kalau Anda masih bermain di luar negeri, kesempatan Anda untuk dipanggil ke tim nasional Indonesia di era Sintayong ini terbuka lebar. Apalagi masih akan ada Piala Asia 2023, masih ada kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga tenaga, pengalaman dan jam terbang dua pemain ini di luar negeri itu sangat dibutuhkan. Karena itu akan terkait dengan mentalitas bertanding tim nasional Indonesia.
Karena begini, semakin banyak sebuah tim nasional itu memiliki pemain abroad, pemain yang berkompetisi di luar negeri, itu akan semakin bagus dari segi mental. Karena sekarang ini ada kecenderungan Sintayong ini memang fokus kepada mental pemain. Dan itu memang harus dilakukan, karena kalau kita bicara kualitas teknik, kualitas permainan, kemungkinan besar Indonesia kalah segala-galanya. Tapi faktor mental itu memang yang harus ditanamkan. Dan salah satu caranya ya dengan mengekspor pemain sebanyak mungkin ke luar negeri. Dan saran saya kepada Sadil, kepada Jordi Amat, khususnya kepada Sadil lah, jangan buru-buru balik ke Indonesia seperti Witan Sulaiman atau Egy Maulana Fikri. Main di Malaysia tidak masalah. Malaysia juga liga yang bagus, kompetitif. Mereka mengirimkan wakil di fase grup Liga Champion Asia. Itu membuktikan level mereka sedikit lebih bagus untuk saat ini. Ya kita nggak tahu untuk musim depan apakah akan tersalip Liga Indonesia atau tidak, kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini kompetisi di Malaysia masih sedikit lebih bagus, dan Sadil masih bisa bermain kompetitif di situ, masih bisa menunjukkan performa terbaik di situ. Itu menunjukkan sesuatu yang positif untuk masa depan tim nasional Indonesia di pertandingan-pertandingan berikutnya, saudara-saudara. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pemain abroad Indonesia di Liga Super Malaysia pada pertandingan terbaru. Khususnya kita bicara tentang Sadil Ramdhani yang memang menghasilkan penampilan bagus bersama Sabah FC saat melawan Kelantan United. Kita juga tadi menyinggung sedikit tentang Jordi Amat yang berhasil membawa kembali menjadi kapten Johor Darul Taksim saat menghadapi Selangor FC di Piala FA Malaysia di semifinal kalau nggak salah. Nah, itu saudara-saudara, dan ya itu tadi yang kita bahas. Sadil itu kalau main di tim nasional Indonesia itu mengecewakan sekali. Performanya semakin hari semakin menurun. Tetapi kalau dia main di tim nasional di Sabah di Malaysia itu dia tampil sangat bagus. Ya mungkin saja karena faktor gaya permainan tim di Sabah yang berbeda dengan gaya permainan di Indonesia. Bisa juga karena faktor pelatihnya yang berbeda dengan pelatih Sabah yang berbeda dengan pelatih Indonesia. Kita juga tadi sudah ungkap bagaimana Jordi Amat tampil sangat bagus untuk membuat gawang Johor tetap clean sheet, tetap steril, tidak menderita gol. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara ya. Kita sudah bicara banyak. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah saudara-saudara. Tapi kalau benar itu sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menyenangkan, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report, saudara-saudara. Kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara, kalau ada waktu kita sambung kembali di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Sampai jumpa lagi, saudara-saudara. Salam olahraga dan merdeka!